Hai Attackers, berjumpa lagi di channel Taati Otak. Pojok materi kali ini kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dan apa saja contoh-contoh dari rantai makanan di setiap ekosistemnya. Nah, simak pembahasan lengkap berikut ini yuk. Rantai makanan adalah rangkaian linier dari organisme yang saling memakan sehingga energi dan nutrisi berpindah dari satu ke yang berikutnya. Konsep rantai makanan pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Arab Al-Zahiz pada abad ke-9 dan sekarang membentuk pusat studi ekologi. Oke, sekarang mari kita melihat lebih dekat konsep dan aliran rantai makanan untuk memahami bagaimana energi dan nutrisi mengalir melalui ekosistem. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, rantai makanan adalah suatu sistem di mana nutrisi dan energi dialirkan dari satu organisme ke organisme yang lain. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat pada masing-masing bagian dari rantai makanan, mulai dari produsen dasar dan bergerak ke konsumen puncak. Yang pertama ada produsen. Rantai makanan dimulai dengan produsen utama di pangkalan yang dapat membuat makanan mereka sendiri. Organisme ini disebut dengan autotrof. Autotrof dapat membuat makanan mereka sendiri menggunakan senyawa organik dari molekul sederhana seperti karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari. Mereka terdiri dari organisme seperti tanaman, ganggang, atau cyanobacteria yang semuanya dapat menghasilkan makanan mereka sendiri menggunakan fotosintesis atau kemosintesis. Lalu ada konsumen. Garis keturunan pertama dari organisme yang secara langsung memakan produsen primer disebut dengan konsumen primer. Konsumen utama sebagian besar adalah herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Namun, dalam beberapa rantai makanan, mereka mungkin pemakan alga atau pemakan bakteri. Berikutnya adalah organisme yang memakan konsumen primer, yang disebut dengan konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini adalah karnivora, yaitu pemakan daging. Lalu, datanglah organisme yang memakan organisme, yaitu konsumen sekunder. Ini adalah konsumen tersier yang memakan karnivora. Beberapa rantai makanan memiliki level tambahan seperti konsumen kuarterner yang merupakan karnivora yang memakan konsumen tersier. Organisme ini biasanya berada di puncak rantai makanan dan tidak dimakan lebih lanjut oleh hewan lain. Ini sering disebut sebagai konsumen puncak. Terakhir ada pengurai. Menariknya, satu kelompok khusus konsumen yang sering dihilangkan dari rantai makanan adalah pengurai. Pengurai adalah organisme yang memakan bangkai dan memperoleh nutrisi dengan memecah bahan organik dalam bangkai atau kotoran. Bahkan, pengurai sering divisualisasikan sebagai pemilik tingkat trofik mereka sendiri. Sebagai kelompok, mereka memakan bangkai dan limbah yang berasal dari organisme lain di berbagai tingkat trofik. Sebagai contoh, pengurai suka memakan bahan tanaman yang membusuk, bangkai kelinci yang setengah dimakan, atau sisa-sisa rusa yang diburu makan oleh macan tutul. Dengan kata lain, level dekomposer berjalan paralel dengan hierarki standar produsen dan konsumen dalam rantai makanan yang khas. Kelompok pengurai ini memainkan peran aktif dalam menjaga ekosistem tetap sehat. Ketika mereka memecah bahan mati dan produk limbah, mereka melepaskan nutrisi yang didaur ulang dan digunakan sebagai blok bangunan oleh produsen utama. Perhatikan contoh rantai makanan di bawah ini. Rantai makanan dimulai dengan tikus yang memakan biji-bijian dari ladang. Di sini, biji-bijian adalah produsen utama, dan tikus adalah konsumen utama. Kemudian, tikus itu menjadi makanan siang untuk ular, yang merupakan konsumen sekunder. Akhirnya, ketika seekor elang yang berani melihat seekor ular yang gemuk,
ia turun untuk menangkap ular itu sebagai makan malamnya. Nah, di sini elang menjadi konsumen tersier. Untuk mengetahui beberapa jenis rantai makanan yang terdapat di dalam sebuah ekosistem, berikut ini beberapa contoh rantai makanan yang ada di beberapa ekosistem. Yang pertama, rantai makanan yang terdapat di ekosistem laut. Laut adalah salah satu ekosistem terbesar yang kaya akan beragam biota laut. Contoh rantai makanan yang terdapat di laut adalah misalnya dari energi matahari diserap oleh fitoplankton, kemudian fitoplankton disantap oleh zooplankton, lalu zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil, kemudian ikan-ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan besar, kemudian ikan yang besar yang mati akan menjadi bangkai dan bangkainya akan dimakan oleh dekomposer. Yang kedua, rantai makanan yang terdapat di ekosistem hutan. Selain laut, hutan juga merupakan ekosistem yang terdiri dari berbagai macam organisme. Contoh rantai makanan yang terdapat di hutan yaitu tumbuhan berbiji yang mendapat energi dari sinar matahari dimakan oleh burung pemakan biji. Kemudian, burung pemakan biji akan disantap oleh ular, lalu ular akan menjadi bahan makanan musang. Kemudian musang yang lama-kelamaan akan mati akan diuraikan oleh dekomposer. Lalu yang ketiga, rantai makanan yang terdapat di ekosistem sawah. Meski termasuk ke dalam ekosistem buatan yang sebagian besar organismenya berperan sebagai produsen, namun sawah juga berpeluang menarik beberapa organisme lain yang memiliki peran sebagai konsumen. Contoh rantai makanan yang terdapat di sawah adalah padi, akan mendapat energi dari matahari, akan dimakan oleh belalang. Kemudian, belalang akan dimakan oleh burung, lalu burung akan menjadi konsumsi dari ular, lalu ular adalah makanan dari elang, dan elang sebagai konsumen puncak akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Selanjutnya, rantai makanan yang terdapat di ekosistem danau. Sebagai ekosistem akuatik, danau juga memiliki banyak organisme yang mendiami dan hidup di danau tersebut. Contoh rantai makanan yang terdapat di danau adalah alga sebagai produsen yang mendapat energi dari matahari akan dikonsumsi oleh serangga. Kemudian, serangga akan dimakan oleh kodok atau katak. Katak merupakan konsumsi dari ular, kemudian ular akan dimakan oleh elang, dan sebagai konsumen tingkat tinggi, elang yang mati akan diuraikan oleh dekomposer. Lalu yang terakhir, rantai makanan yang terdapat di ekosistem kebun. Ekosistem kebun biasanya terdiri dari tanaman budidaya yang dapat menarik tumbuhnya vegetasi lain. Contoh rantai makanan yang terdapat di kebun adalah misalkan tanaman budidaya, yaitu sebagai produsen, daun-daunnya akan dimakan oleh ulat. Lalu, ulat-ulat yang sedang asik menyantap daun akan disantap juga oleh belalang. Lalu belalang akan dimakan oleh burung, dan burung akan dimakan oleh ular. Kemudian, ular yang mati akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, itulah beberapa contoh rantai makanan yang terdapat dalam beberapa ekosistem otaker. Semoga dengan mengenal rantai makanan beserta contohnya ini, kalian dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kalian ya. Buat kalian yang ingin membaca artikel-artikel terkait dan lebih lengkap, kalian bisa kunjungi website otak-atik-otak.com. Di sana kalian bisa belajar dan mainkan kuis seru bersama teman-teman kalian. Nah, jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya ya. Lalu, untuk yang belum subscribe, boleh dong subscribe kita. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu update video-video terbaru dari Otak Atik Otak. Oke, sekian dulu dari kakak ya Otakers. Salam dari Sabang sampai Merauke.